Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak ada hal suatu apapun. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan menuju ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang perwujudan nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Sedikit mengulang untuk yang kemarin anak-anakku semuanya. Pada pertemuan minggu kemarin atau minggu yang lalu, kita telah mempelajari atau belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Yaitu ada di antaranya pada masa awal kemerdekaan, ada masa Orde Lama, ada masa Orde Baru, dan masa reformasi. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk kali ini kita akan berlanjut pada subbab yang kedua, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anakku semuanya, terkait dengan nilai-nilai Pancasila, kita di sini akan belajar sedikit tahu dulu tentang apa sih sebenarnya nilai-nilai itu. Pengertian nilai di sini bisa kita lihat bahwa nilai berasal dari kata Latin yaitu valere, yang berarti kuat, baik, ataupun berharga. Itu untuk pengertian dari nilai. Menurut Notonegoro, kata nilai dibagi menjadi 3 macam. Ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai kerohanian. Yang mana dari 3 itu kita lihat untuk pengertiannya. Untuk yang pertama, nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia dan kebutuhan ragawi manusia. Sedangkan untuk nilai vital, ini segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Itu nilai vitalnya. Sedangkan untuk nilai kerohaniannya, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Ini sedikit tadi kaitannya dengan nilai. Mudah-mudahan pengertian nilai ini bisa dipahami oleh kalian semua. Baik, kita menuju ke yang berikutnya, yaitu tentang hakikat dari ideologi. Yang kedua, tadi pengertian tentang nilai. Sekarang kita akan mempelajari yang kedua, yaitu hakikat dari ideologi. Ideologi berasal dari kata ide dan logi, yang mana kata ide ini dari bahasa Inggris yang mempunyai arti gagasan, pengertian. Sedangkan untuk loginya berasal dari bahasa Yunani, yaitu logosnya, yang berarti adalah pengetahuan, tapi bisa diartikan ilmu. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, ataupun ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut Kailan, ide disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam perkembangannya, terdapat pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Descartes of Trades, yaitu seorang Prancis pada tahun 1796, yang menyatakan ideologi berarti science of ideas, yaitu bahwa ideologi suatu program yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan institusional dalam masyarakat Prancis waktu itu. Nah, dalam hal ini berarti ideologi bisa membawa suatu perubahan pada suatu negara tersebut. Itu sedikit kaitannya dengan pengertian ideologi. Baik anakku, kita lanjutkan ke berikutnya. Kalau tadi hakikat dari ideologi sudah kita pelajari, kita menuju ke fungsi dari ideologi. Fungsi ideologi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan pedoman bagi individu, masyarakat, ataupun bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadikan kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai suatu tujuan.
Yang ketiga, fungsinya menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Ya, itu kaitannya dengan tadi ideologi, fungsi, diantaranya tadi ada 3 untuk fungsinya. Baik, kita lanjut untuk anak-anakku semuanya. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini ada pakar ya, yang menurut Kailan tahun 2005 bahwa ideologi di sini dibagi menjadi 2, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama kaitannya dengan ideologi terbuka, pengertiannya adalah sebagai berikut, yaitu suatu nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi diambil dari budaya masyarakat sendiri. Nilai cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan juga kebudayaan masyarakat sendiri. Hasil musyawarah dan konsekuensi dari masyarakat itu sendiri. Itu sedikit kaitannya ideologi tadi dari Kailan yang membagi menjadi 2, tadi ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Baik, kita lanjut lagi. Untuk ideologi tertutup adalah sebagai berikut. Yaitu merupakan suatu cita-cita satu kelompok orang yang mendasarkan suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat dan dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus ikut berkorban. Itu sedikit pengertian dari ideologi yang tertutup. Baik, kita lanjut untuk anak-anakku semuanya. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang nilai, termasuk ideologi, termasuk fungsinya tadi dari ideologi. Baik, kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi anak-anakku semuanya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu nanti akan kita terapkan dalam berbagai kehidupan. Kita ambil satu contoh, yang pertama, dalam bidang kehidupan politik. Dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, diantaranya seperti ada lembaga negara, ada hukum, ada sistem demokrasi Indonesia, dan juga hak asasi manusia. Ini adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politiknya. Kita lihat untuk yang pertama, anak-anakku semuanya, yaitu dalam bidang politik, yaitu lembaga negara. Anak-anakku semuanya perlu kalian ketahui bahwa setiap suatu negara jelas mempunyai lembaga negara, yang mana dari lembaga negara ini yang akan menjalankan pemerintahan negara. Khusus kita bicara Indonesia, bahwa Indonesia memiliki lembaga negara, di antaranya adalah ada MPR, ada DPR, ada MA, ada DPD, MK, KY, dan juga BPK. Itu di antaranya yang terkait dengan lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua, yaitu sistem hukum nasional Indonesia. Perlu anak-anakku ketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum yang berarti semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi, bahwa semua sumber dari segala sumber itu harus bersumberkan pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 27 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi, siapa di sini yang harus mentaati suatu aturan hukum itu? Sesuai dengan pasal ini adalah segala warga negara. Baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang sedang berada di Indonesia, semuanya harus mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Taat pada hukum, taat pada aturan-aturan yang ada di negara kita. Itu untuk yang kedua tentang sistem hukum nasional Indonesia. Kemudian untuk yang berikutnya, semuanya,
Dalam bidang politik yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Perlu anak-anakku semuanya bahwa demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi apapun bentuk permasalahannya itu sebaiknya harus dimusyawarahkan lebih dulu. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari suatu pemecahan suatu masalah. Jadi musyawarah ini adalah satu cara untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pancasila, terutama adalah sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu untuk nilai bidang politik tadi, untuk yang ketiga. Kemudian anak-anakku semuanya, tadi yang pertama kita bicara bidang politik, nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut yang kedua yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Kaitannya dengan sosial budaya, perlu anak-anakku semuanya dapat kita lihat pada beberapa hal berikut, yaitu diantaranya menghargai keberagaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman budaya Indonesia, mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Jadi, dalam hal ini kita harus menghargai keragaman apa yang ada di Indonesia, keanekaragaman apa yang ada di Indonesia. Tidak hanya sekedar menghargai, tapi paling tidak kita yang kedua adalah melestarikan, dilestarikan keberagaman tersebut. Kalau perlu kita kembangkan untuk lebih maju lagi dan bisa masuk ke kancah dunia. Itu adalah perwujudan nilai Pancasila, terutama dalam bidang sosial budaya. Kemudian anak-anakku semuanya, yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Kalau tadi yang kedua adalah tentang sosial budaya, bidangnya. Sekarang kita masuk ke yang ekonomi. Untuk perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, kita bisa melihat di Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33. Baik ayat 1, 2, 3, dan 4. Untuk ayat 1, anak-anakku semuanya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi, dalam hal ini, suatu usaha yang pas di pasal ini adalah koperasi. Di situ ada kata usaha bersama. Koperasi memang berasal dari kata co dan operation, yaitu usaha bersama. Jadi, anak-anakku semuanya, usaha yang pas sesuai dengan pasal 33 ayat 1 ini adalah koperasi. Kemudian yang kedua, pasal 33 ayat 2 yaitu cabang-cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara tapi juga untuk kemakmuran rakyatnya. Dan yang 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan juga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itu yang termasuk dalam bidang ekonomi anak-anakku semuanya. Baik, kita lanjut untuk bidang yang berikutnya, yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Untuk pertahanan dan keamanan negara, bahwa Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 1945, ini juga ada pasal-pasal yang terkait dengan bahwa setiap warga negara ikut serta dalam pertahanan keamanan dan juga bela negara. Bisa kita lihat di dalam pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu yang 27 ayat 3-nya. Sedangkan 30 ayat 1-nya adalah setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini untuk setiap warga negara bisa memberikan satu contohnya. Apa sih contoh yang pas dalam hal ini kaitannya dengan bela negara? Kita ambil satu contoh, misalkan kita lihat di sekolah. Ini adalah bela negara kita. Contohnya adalah masuk sekolah tepat waktu diantaranya. Memakai seragam bagi anak-anak sekolah. Ikut berprestasi dan membanggakan, baik itu untuk diri sendiri, sekolah maupun keluarga.
Dan juga tidak kalah ketinggalannya adalah belajar dengan giat dan juga sungguh-sungguh. Itu adalah contoh sikap bela negara yang kita lakukan di sekolah. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut untuk berikutnya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan ini tadi sudah disebutkan di pasal 27 ayat 3 bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh kita selaku pelajar, tetapi semua warga negara Indonesia, baik itu masyarakat di desa, di kota, baik itu TNI, Polri, maupun pelajar, maupun yang bekerja dimanapun, itu semuanya juga punya hak yang sama, yaitu untuk membela negara. Kemudian yang berikutnya, anakku semuanya, apabila kalian masuk dalam anggota TNI, ini berarti kalian juga sudah ikut mempertahankan atau bela negara, kaitannya dengan mempertahankan wilayah keutuhan wilayah negara Indonesia. Ini untuk yang harus atau wajib ikut dalam usaha pembelaan negara. Jadi bisa juga dilakukan oleh TNI, Polri, dan juga semuanya saja sebagai warga negara Indonesia. Saya kira itu anak-anakku semuanya pada pertemuan yang kedua ini. Kita mempelajari tadi adalah tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dari berbagai kehidupan. Baik itu kehidupan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dari apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami kaitannya dengan yang tadi sudah dijelaskan, termasuk juga kaitannya dengan bela negara. Kiranya itu yang bisa kita pelajari hari ini, kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dan untuk pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.